Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Apakah Anda pernah mendengar orang bilang, kalau mau kaya, cukup menabung saja? Pernyataan itu terdengar logis, namun pada kenyataannya banyak orang yang menabung ribuan rupiah tiap bulan namun tetap berada di posisi yang sama. Mengapa menabung saja tidak cukup? Karena menabung hanyalah satu langkah di antara sekian banyak strategi yang diperlukan untuk mengubah uang kecil menjadi kekayaan yang berkelanjutan. Dalam video kali ini, kita akan membongkar 6 prinsip keuangan yang diangkat dari buku-buku klasik tentang investasi, dan menunjukkan bagaimana masing-masing prinsip itu dapat diterapkan bahkan bila Anda hanya memiliki Rp100.000 di dompet. Setiap prinsip akan diiringi dengan contoh visual sederhana berupa ilustrasi garis tipis yang dapat Anda bayangkan di layar. Sebuah celengan, roda gigi otomatis, pohon yang berbuah, jembatan yang menahan beban, rumah kecil, dan jam pasir yang menandakan waktu. Di akhir video ini kamu akan tahu langkah konkret untuk orang kaya tidak cuma menabung. 6 prinsip buku finance yang bisa dipakai dari uang kecil. Dengan gambaran itu, mari kita selami akar masalah, mengurai solusi, dan menapaki langkah-langkah konkret yang dapat Anda mulai hari ini. Masalah utama yang dihadapi banyak orang muda di Indonesia adalah keyakinan bahwa menabung adalah satu-satunya cara untuk menyiapkan masa depan. Keyakinan itu muncul karena budaya menganggap uang sebagai sesuatu yang harus disimpan, bukan dikelola. Akibatnya, uang yang disimpan di rekening tabungan biasanya hanya menghasilkan bunga yang sangat kecil, bahkan kadang lebih rendah dari inflasi. Pada saat yang sama, biaya hidup terus meningkat, dan peluang investasi yang menguntungkan tampak jauh di luar jangkauan. Jika tidak ada perubahan pola pikir, tabungan akan tergerus nilai realnya, dan impian memiliki rumah, mobil, atau kebebasan finansial akan tetap menjadi angan-angan. Akar penyebabnya terletak pada 3 hal: kurangnya edukasi tentang cara kerja uang, ketakutan mengambil risiko, dan tidak adanya sistem otomatis yang mengarahkan uang ke instrumen yang lebih produktif. Untuk mengatasi ketiga hambatan itu, kita dapat mengadopsi sebuah kerangka kerja yang menggabungkan 6 prinsip utama yang telah terbukti efektif dalam buku Rich Dad Poor Dad, The Millionaire Next Door, The Simple Path to Wealth, Your Money or Your Life, The Richest Man in Babylon, dan The Automatic Millionaire. 6 prinsip tersebut meliputi 1. Membayar diri sendiri terlebih dahulu. 2. Mengotomatiskan aliran uang. 3. Memanfaatkan kekuatan bunga majemuk. 4. Menyebar risiko melalui diversifikasi. 5. Menginvestasikan pada aset yang menghasilkan aliran kas. Dan 6. Mengendalikan gaya hidup agar selalu di bawah kemampuan. Masing-masing prinsip tidak berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi dan membentuk siklus yang mempercepat akumulasi kekayaan seiring berjalannya waktu. Sekarang, mari kita bahas satu persatu, lengkap dengan tip praktis yang dapat Anda lakukan dengan modal kecil, serta visualisasi yang membantu menegaskan konsep. Prinsip pertama menekankan pentingnya, membayar diri sendiri terlebih dahulu. Ide dasarnya adalah mengalokasikan sebagian pendapatan ke tabungan atau investasi sebelum uang tersebut dipakai untuk kebutuhan lain. Jika Anda menerima gaji 5 juta rupiah, alih-alih menunggu sisa uang setelah semua tagihan, tetapkan dulu 10% atau Rp500.000 untuk dimasukkan ke rekening investasi. Visualisasi untuk prinsip ini adalah sebuah celengan berwarna emas yang berada di atas meja kerja, menandakan bahwa uang untuk diri Anda berada di tempat yang paling prioritas. Mulailah dengan persentase yang nyaman, misalnya 5%, dan tingkatkan secara bertahap seiring pendapatan bertambah. Dengan menempatkan diri Anda sebagai prioritas pertama, Anda mengubah mentalitas dari menyisihkan menjadi menyisihkan dulu. Prinsip kedua mengajak Anda untuk mengotomatiskan aliran uang. Ketika proses menabung atau berinvestasi menjadi kebiasaan yang dijalankan secara manual, peluang untuk menunda atau melewatkannya menjadi tinggi. Otomatisasi berarti menyiapkan perintah transfer rutin dari rekening gaji ke rekening tabungan atau investasi pada hari yang sama setiap bulan. Visualnya adalah roda gigi kecil yang berputar tanpa henti, melambangkan alur uang yang terus mengalir tanpa campur tangan Anda. Tip yang dapat Anda terapkan, aktifkan fitur auto debit di bank Anda, pilih tanggal yang tidak bersamaan dengan tanggal tagihan listrik atau telepon, sehingga uang keluar sebelum Anda sempat menghabiskannya. Jika bank Anda tidak menyediakan fitur tersebut, buatlah pengingat di kalender digital untuk melakukan transfer pada hari yang sama setiap bulan. Dengan otomatisasi, disiplin menjadi bagian dari sistem, bukan beban mental. Prinsip ketiga menyoroti bunga majemuk sebagai mesin pengganda. Bunga majemuk bekerja dengan cara menambahkan bunga yang dihasilkan ke pokok, sehingga pada periode berikutnya bunga dihitung atas jumlah yang lebih besar. Meskipun efeknya terasa lambat pada awalnya, seiring waktu pertumbuhan menjadi eksponensial. Visualisasi yang tepat adalah sebuah pohon yang tumbuh perlahan, namun setiap cabangnya menghasilkan buah baru yang menambah jumlah buah secara keseluruhan. Tip praktisnya,
Pilih instrumen investasi yang memberikan bunga atau dividen yang dapat direinvestasikan, seperti reksadana pasar uang atau obligasi pemerintah dengan fitur auto reinvest. Mulailah dengan nominal kecil, misalnya Rp100.000, dan biarkan uang itu berjalan selama minimal 5 tahun. Hindari penarikan sebelum jangka waktu selesai, karena hal itu memutus rantai majemuk dan mengurangi potensi pertumbuhan. Prinsip keempat mengajarkan diversifikasi untuk mengurangi risiko. Menaruh semua uang pada satu jenis aset meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi pasar. Diversifikasi berarti menyebar investasi ke beberapa kelas aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bahkan emas. Visualnya dapat dibayangkan sebagai jembatan yang memiliki beberapa pilar penopang. Jika satu pilar melemah, jembatan tetap kuat karena ada pilar lain yang menahan beban. Pilih reksadana yang menyeimbangkan antara saham dan obligasi, sehingga Anda mendapatkan eksposur pada pertumbuhan sekaligus kestabilan. Jika Anda ingin menambah diversifikasi, alokasikan sebagian kecil ke emas digital atau peer-to-peer lending yang memberikan imbal hasil berbeda. Kuncinya adalah tidak menaruh lebih dari 20% pada satu instrumen, sehingga kerugian pada satu aset tidak menghancurkan keseluruhan portofolio. Prinsip kelima menekankan, berinvestasi pada aset yang menghasilkan aliran kas. Aset yang memberikan pendapatan pasif, seperti properti sewaan, saham dividen, atau usaha sampingan, memungkinkan Anda menambah uang tanpa harus bekerja ekstra setiap hari. Visual yang cocok adalah rumah kecil dengan jendela yang mengeluarkan aliran uang, melambangkan pendapatan yang mengalir secara rutin. Tip praktisnya, jika Anda belum memiliki cukup modal untuk membeli properti, mulailah dengan membeli saham perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen. Banyak perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang memiliki riwayat dividen stabil, dan Anda dapat membeli 1 atau 2 lot dengan dana minimal Rp500.000. Dengan menumbuhkan aliran kas, Anda menciptakan uang yang bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Prinsip keenam mengingatkan kita untuk mengendalikan gaya hidup agar selalu di bawah kemampuan. Tanpa kontrol pengeluaran, pendapatan tambahan akan cepat terserap oleh konsumsi, sehingga tidak ada sisa untuk menabung atau berinvestasi. Visualnya adalah jam pasir yang menandakan waktu yang terus berjalan, pasir yang melambangkan uang yang mengalir, dan Anda harus memastikan pasir tidak tumpah begitu saja. Tip yang dapat Anda terapkan, buatlah anggaran bulanan dengan 3 kategori utama, kebutuhan, tabungan, investasi, dan keinginan. Tetapkan batas maksimum untuk keinginan, misalnya tidak lebih dari 10% dari pendapatan. Jika pada akhir bulan Anda masih memiliki sisa, alokasikan ke tabungan atau investasi tambahan. Jika Anda menemukan pengeluaran yang tidak terduga, tinjau kembali keinginan dan potong yang tidak esensial. Dengan disiplin pengeluaran, Anda menjaga agar aliran uang tetap mengarah ke tujuan jangka panjang. Setelah memahami keenam prinsip, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikannya ke dalam rutinitas harian. Mulailah dengan menilai pendapatan bersih Anda dan menentukan persentase yang dapat dialokasikan ke pembayaran diri sendiri. Kemudian, atur otomatisasi transfer pada tanggal yang tepat, sehingga uang langsung bergerak ke rekening investasi. Pilih instrumen yang memungkinkan reinvestasi bunga, dan pastikan portofolio Anda tersebar di beberapa kelas aset. Selanjutnya, alokasikan sebagian kecil untuk aset yang menghasilkan aliran kas, misalnya saham dividen, dan pantau pengeluaran Anda dengan ketat agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Implementasi bertahap ini penting. Jangan mencoba mengubah semua kebiasaan sekaligus karena risiko kelelahan tinggi. Mulailah dengan 2 prinsip pada bulan pertama, tambahkan 1 prinsip lagi setiap bulan, dan dalam 6 bulan Anda akan memiliki sistem keuangan yang beroperasi otomatis. Contoh nyata dapat membantu memperjelas bagaimana prinsip-prinsip ini berinteraksi. Bayangkan seorang karyawan bernama Rina yang berpenghasilan Rp6 juta per bulan. Pada awalnya, Rina menabung Rp300.000 di rekening tabungan, namun tidak ada pertumbuhan signifikan. Setelah mempelajari 6 prinsip, Rina memutuskan untuk membayar diri sendiri 10%, yaitu Rp600.000, dan mengotomatiskan transfer ke reksadana pasar uang pada tanggal 2 setiap bulan. Reksadana tersebut memberikan bunga 5% per tahun yang otomatis direinvestasikan. Selanjutnya, Rina menambahkan diversifikasi dengan membeli reksadana campuran yang menyeimbangkan saham dan obligasi, serta membeli 1 lot saham PT Telekomunikasi yang membagikan dividen tahunan. Dividen yang diterima Rina alokasikan kembali ke reksadana. Untuk mengendalikan gaya hidup, Rina menurunkan pengeluaran makan di luar dari Rp500.000 menjadi Rp300.000, dan mengalihkan selisihnya ke tabungan darurat. Dalam 3 tahun, nilai investasi Rina naik menjadi lebih dari 2 kali lipat dari modal awal. Sementara aliran kas dari dividen menambah penghasilan bulanan sebesar Rp150.000. Contoh ini menunjukkan bagaimana kombinasi prinsip dapat mengubah uang kecil menjadi aset yang berkembang.
Namun, tidak semua langkah berjalan mulus. Risiko umum yang sering muncul antara lain, kegagalan mengatur otomatisasi karena perubahan jadwal gaji, terlalu agresif dalam diversifikasi sehingga biaya transaksi membengkak, atau terlalu fokus pada aliran kas sehingga mengabaikan pertumbuhan nilai aset. Untuk menghindari jebakan tersebut, penting untuk melakukan evaluasi bulanan. Periksa apakah transfer otomatis berhasil, bandingkan biaya transaksi dengan nilai investasi, dan tinjau kembali alokasi aset setiap 6 bulan. Jika satu aset menunjukkan performa buruk selama lebih dari 1 tahun, pertimbangkan untuk mengalihkan dana ke alternatif yang lebih stabil. Selain itu, selalu pertahankan dana darurat minimal 3 hingga 6 bulan pengeluaran, sehingga Anda tidak terpaksa menjual investasi pada saat pasar sedang turun. Cara mengukur keberhasilan strategi ini tidak hanya dilihat dari saldo rekening, melainkan juga dari rasio pertumbuhan bersih, tingkat diversifikasi, dan aliran kas pasif yang dihasilkan. Misalnya, hitung persentase kenaikan nilai investasi setiap tahun setelah dikurangi inflasi. Jika berada di atas 7-8%, berarti prinsip bunga majemuk dan diversifikasi bekerja dengan baik. Selanjutnya, periksa proporsi aset yang menghasilkan pendapatan pasif, idealnya minimal 20% dari total portofolio. Terakhir, bandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika pengeluaran tetap di bawah batas, maka kontrol gaya hidup berhasil. Dengan metrik-metrik ini, Anda dapat menilai apakah strategi perlu disesuaikan atau tetap dijalankan. Sebagai rangkuman, 6 prinsip tersebut membentuk sebuah mesin keuangan yang saling memperkuat. Membayar diri sendiri memastikan ada dana untuk diinvestasikan, otomatisasi menjamin konsistensi, bunga majemuk mempercepat pertumbuhan, diversifikasi melindungi dari guncangan pasar, aliran kas pasif menambah pendapatan tanpa kerja ekstra, dan kontrol gaya hidup menjaga agar semua aliran uang tetap mengalir ke arah yang benar. Bayangkan mesin ini sebagai sebuah kebun. Setiap prinsip adalah benih yang ditanam, disiram, dan dirawat secara rutin. Seiring waktu, benih-benih itu tumbuh menjadi pohon-pohon yang menghasilkan buah berlimpah. Tanpa satupun benih, kebun tidak akan pernah berkembang. Begitu pula dengan keuangan Anda. Tanpa menggabungkan ke-6 prinsip, menabung saja tidak akan cukup untuk menumbuhkan kekayaan. Sekarang giliran Anda untuk mengambil langkah pertama. Tentukan persentase kecil yang akan Anda alokasikan untuk pembayaran diri sendiri, atur otomatisasi transfer, pilih satu instrumen reksadana untuk memulai, dan catat semua pengeluaran dalam aplikasi keuangan. Lakukan evaluasi setiap akhir bulan, dan tambahkan satu prinsip lagi setiap kali Anda merasa nyaman. Perjalanan menuju kebebasan finansial bukanlah sprint, melainkan maraton yang menuntut konsistensi dan penyesuaian berkelanjutan. Jika Anda berhasil mengimplementasikan ke-6 prinsip ini, uang kecil yang Anda miliki hari ini akan bertransformasi menjadi pondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelimpahan. Terima kasih telah menyimak penjelasan lengkap tentang 6 prinsip keuangan yang dapat Anda terapkan meski dengan modal terbatas. Jika video ini memberikan wawasan baru, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya yang akan membahas strategi investasi lanjutan, cara mengoptimalkan pajak, dan teknik pengelolaan risiko. Tinggalkan komentar di bawah tentang prinsip mana yang paling ingin Anda coba dulu, atau bagikan pengalaman Anda dalam mengubah kebiasaan menabung menjadi investasi yang produktif. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga perjalanan keuangan Anda semakin mantap. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.